Nah, tadi yang cukup ramai, menurutku ini menarik, yang berkaitan dengan Roy Suryo yang menertawakan Pak David yang katanya ada satu universitas yang ada di Australia, kemudian ketika peserta didiknya dalam hal ini adalah Mas Wapres, Gibran datang ke Indonesia, universitas itu kemudian diubah, disetarakan maksudnya, menjadi SMK. Nah, aku suka dengan penjelasan Ibu, tapi sangat singkat sekali. Coba berikan pencerahan. Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda, Oke. kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya Ya, kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi ya, orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Nah, Oke. jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya Hmm. orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 Ya. tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Nah, Oke. kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9 10. Kemudian A level kelas 11 12 ya. Kalau soal penamaan itu sendiri gimana, Bu? Itu kan soal sistem sekolahnya dari Indonesia ke luar negeri, dalam hal ini seperti Singapura dan juga Australia. Jadi ada perbedaan-perbedaan, boleh dikategorisasi seperti tingkatan di Indonesia berbeda dengan luar negeri. Tapi dalam konteks lebih spesifik, orang kan menerjemahkan universitas itu sebagai kampus gitu, bukan sekolah. Kemudian ada orang bernama Gibran Rakabuming Raka punya SK penyetaraan oleh kementerian bahwa yang nama universitas di Australia itu ketika datang ke Indonesia maka dikategorisasi menjadi SMK. Apakah secara yuridis itu tidak bermasalah atau bagaimana kira-kira mau menerjemahkan itu? Bukan, seperti tadi saya jelaskan UTS itu Hmm. university, tapi Yes. IELTS milik UTS itu bukan university. Oh, oke. Jadi boleh dibilang Cocok. college ya, pathway Ya. untuk menuju Oh, UTS. Cuman eh, nama college-nya kan beda-beda. iya. Kebetulan kalau UTS itu mereka tetap dijadiin satu UTS InSearch. Maksudnya Oh. untuk branding kan. Kalau hanya Hmm. nyebut InSearch mungkin orang nggak cepat hafal. Ini Ya. foundationnya mana. Tapi kalau sekalian ditambah UTS InSearch brandingnya, Ya. orang jadi ingat UTS, UTS gitu. Foundation itu Oh. setara SMA memang. Mungkin saya perlu Oh. koreksi bukan SMK ya. SMK itu Eh. program siap kerja. Oh, Sedangkan oke. ini memang SMA. Cuman Mm-mm. kenapa mata pelajarannya sedikit? Memang SMA di Australia mata pelajarannya sedikit, sudah fokus. Iya, Kalau mau iya, engineering ya memang ambil matematika lanjut iya. sama fisika misalnya. Oh, Kalau mau oke. ke science ya dia ngambilnya kimia, biologi, sama mungkin ada beberapa mata pelajaran wajibnya mereka, mungkin Oke. communication dan lain-lain. Heeh. Jadi bukan berarti itu SMK atau program siap kerja, bukan. Oh, iya. SMA. Heeh. Ya. Kira-kira kenapa kemudian ke pihak kementerian itu membuat SK penyetaraan yang kategorinya di situ adalah SMK administrasi akuntansi apa gitu, Bu? Itu ada kepanjangannya, aku agak lupa juga. Tapi ada spesifikasi SMK yang lebih spesifik ke apa ya? Kayaknya akuntansi dan apa gitu. Tahu saya, di Mm-mm. kementerian kita ini selalu terlalu berpatokan pada nomenklatur. Jadi Hmm. harus masuk di nomenklatur yang kita sudah ada. Sehingga kalau Oh. dari luar negeri itu, Heeh. misalnya di luar negeri nggak pakai nomenklatur gitu ya. Ya, Sehingga kalau disetarakan di kita, kayak dipaksakan ya. harus masuk di nomenklatur yang mana. Nah, Ya. kadang-kadang itu yang susah. Makanya kalau Oke. sampai dia foundationnya memilih mata pelajarannya untuk katakanlah S1-nya bisnis, berarti dia Ya. kan milih mata pelajarannya sudah katakanlah di sini IPS dong gitu loh. Ya. Jadi padahal IPS bukan SMK juga ya. Cuman Ya, ya, ya. peminatannya IPS. Karena Oh, oke. pelajarannya dia mungkin bukan yang kimia biologi untuk science.